Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan yang saya hormati Bapak Anwar Taufik Rahmat, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk semuanya selalu bahagia. Dan tidak lupa puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di presentasi kali ini walaupun sekarang presentasinya lewat Zoom ya, tidak langsung di kelas. Dan tidak lupa juga salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Selvi Dwi Julianti. Di sini saya sebagai moderator dan komentator yaitu Intan Susilawati dan moderator yaitu Putri Sadeli. Di sini saya akan mengenalkan kelompok presentasi kali ini yang terdiri dari Pinkan Triasi sebagai presenter yang pertama, Anissa Rizky sebagai presenter yang kedua, Najwa Humay sebagai presenter yang ketiga, dan Ajeng Azijah sebagai presenter keempat. Materi hari ini akan mempresentasikan tentang materi bab pernikahan. Marilah kita perhatikan dengan baik dan seksama penjelasan dari presenter yang pertama yaitu Pinkan. Kepada saudara Pinkan, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan materi berikut. Di sini saya akan menjelaskan definisi pernikahan. Pernikahan atau perkawinan secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu kata al-nikah yang bermakna al-wari, bersetubuh. Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang besar karena berlangsung sepanjang hidup. Atau perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah penuh mawadah. Hukum pernikahan ada 5, wajib, sunnah, makruh, mubah, sama haram. Menikah wajib hukumnya jika seorang itu mempunyai kemampuan untuk menikah dan menjauhkan dari kemaksiatan. Yang kedua, sunnah. Menikah sunnah bagi seseorang yang mempunyai hasrat untuk menikah, namun ia tidak dikhawatirkan terjerumus kepada perzinahan. Di tengah masyarakat kita sering dengar ungkapan menikah adalah sunnah Nabi. Yang ketiga, mubah. Menikah hukumnya mubah dijatuhkan kepada seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pernikahan, namun tidak memiliki dorongan syahwat yang mendesak. Yang keempat, makruh. Menikah hukumnya makruh jika menahan diri dari tidak melakukan kemaksiatan dan nafsu. Dan yang terakhir, haram. Hukumnya haram hukum menikah akan haram jika tidak tanggung jawab atas dirinya kepada pasangan dalam rumah tangga. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Pinkan yang sudah menjelaskan tentang apa sih definisi pernikahan dan selanjutnya yaitu syarat dan rukun nikah yang akan disampaikan oleh presentator yang kedua yaitu Anissa Rizky. Padanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan tentang syarat dan rukun pernikahan. Syarat dan rukun pernikahan terdiri dari 5. Yang pertama yaitu calon pengantin. Terdiri dari mempelai wanita dan mempelai laki-laki. Syarat-syaratnya yaitu beragama Islam, baligh, tidak dalam kepaksaan, tidak dalam keadaan ihram, dan tidak mempunyai istri ataupun suami. Yang kedua, wali. Wali merupakan orang yang menikahkan calon pengantin wanita kepada calon pengantin pria dengan syarat-syarat yaitu laki-laki, baligh, beragama Islam, adil, dan tidak ada dalam perjalanan ihram. Adapun urusan wali nasab yaitu bapak ataupun kakek, saudara laki-laki, keponakan laki-laki, paman, ataupun bisa diwakilkan oleh hakim apabila tidak ada wali. Yang ketiga, saksi. Saksi terdiri dari 2 orang yang menyaksikan proses akad nikah tersebut berlangsung dengan syarat-syarat beragama Islam, baligh, merdeka,
adil, tidak dalam perjalanan haji, tidak terpaksa, dan dapat melihat, berbicara, dan mendengar. Yang keempat, itu akad nikah. Akad nikah diartikan sebagai perjanjian atau ikatan dalam pernikahan. Dengan syarat-syarat, kedua orang yang melakukan akad nikah harus baligh. Antara ijab dan kabul harus dilakukan dalam waktu dan tempat yang sama. Terus nama mempelai wanita dalam ijab dan kabul harus disebutkan dengan nama jelasnya. Yang kelima, mahar. Mahar merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada wanita, tidak ditentukan jumlahnya. Namun syarat-syaratnya harus barang berharga, barang yang suci, barang yang dapat dimiliki, dan jenis dan jelas barangnya. Dan dalam pernikahan juga terdapat konsep muhrim. Konsep muhrim tersebut adalah perempuan yang haram dinikahi oleh laki. Yang pertama yaitu karena keturunan, bisa karena ibu, nenek, ataupun seterusnya. Yang kedua karena sesusun, yaitu perempuan yang menyusui dan perempuan yang sesusun. Yang ketiga itu haram dinikahi karena hubungan pernikahan, seperti ibu mertua, ibu tiri, anak, dan seterusnya. Dan yang terakhir, haram dinikahi karena dua perempuan yang bersaudara kandung. Sekian yang saya dapat sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Anissa yang sudah tadi ya menjelaskan materi, dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh presentator yang ketiga yaitu Najwa Humay. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pernikahan. Pernikahan itu ialah bagian dari fase kehidupan yang memiliki banyak tujuan yang dapat diraih oleh manusia. Tujuan perkawinan ini ialah untuk menghalalkan hubungan suami istri dalam memenuhi tuntutan kebutuhan biologis maupun psikologis manusia, dan untuk mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih dan memperoleh keturunan yang sah berdasarkan peraturan agama maupun hukum ya. Nah, pastinya dalam suatu pernikahan setiap manusia menginginkan keluarga yang sakinah. Keluarga yang sakinah ini pastinya keluarga yang harmonis, yang bahagia ya. Di sini ada fungsi dari keluarga sakinah, ada tiga. Yang pertama ini fungsi individual. Satu, meningkatkan derajat kemanusiaan dan ibadah keluarga. Jadi, keluarga itu sebagai wadah untuk beribadah kepada Allah sebagai pemeliharaan fitrah manusia. Lalu yang kedua, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Keluarga ini bertugas sebagai lembaga interaksi dalam ikatan batin yang kuat antar anggotanya. Ikatan batin yang dirasakan ini yaitu sebagai bentuk kasih sayang antar anggota untuk mewujudkan keluarga yang selalu dalam situasi yang rukun dan bahagia. Lalu yang ketiga ini menimbulkan dorongan kesungguhan dalam menjalankan kewajiban mencari nafkah yang halal. Pastinya keluarga akan memberikan dorongan kepada suami ataupun ayah ya untuk semangat mencari nafkah yang halal untuk menghidupi keluarganya. Sehingga jika nafkah lahir terpenuhi, insya Allah keluarga akan menjadi bahagia. Lalu yang keempat ini untuk melanjutkan keturunan. Yang pastinya keturunan ini diperoleh ini merupakan modal bagi kelangsungan spesies manusia. Memperoleh keturunan yang baik juga merupakan faktor penting dalam upaya meningkatkan eksistensi manusia sebagai makhluk sempurna. Lalu yang kedua ini ada fungsi sosial. Yang pertama, keluarga berfungsi sebagai benteng moral bangsa dalam ruang lingkup yang kecil. Jadi sebuah bangsa yang beradab dibentuk oleh keluarga yang mengedepankan moral dalam kehidupannya. Oleh karenanya akan menghasilkan bangsa yang sejahtera dan harmonis. Lalu yang kedua ini keluarga sebagai lembaga pendidik. Pendidikan ini terwujud di dalam tanggung jawab orang tua sebagai pendidik pertama dari anak-anaknya. Keluarga berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai ketuhanan ataupun nilai-nilai akhlak, pengetahuan, lalu nilai-nilai keterampilan anak. Dan juga keluarga memiliki tanggung jawab untuk memperkenalkan atau melakukan bimbingan pada anak dan anggota keluarga yang lain tentang ketaatan beribadah kepada Allah, serta tuntutan menjadi seorang warga negara yang baik. Yang terakhir ini adalah fungsi spiritual sebagai motivasi dan wadah dalam menjalankan ibadah kepada Allah.
Jika di dalam keluarga saling memberi, saling bertanggung jawab dalam rumah tangga, maka akan terjalin hubungan yang harmonis yang akan meningkatkan spiritual antar anggota dan pastinya akan menghasilkan ganjaran yang besar dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Najwa Humay yang tadi ya sudah menjelaskan materi tentang tujuan pernikahan dan yang materi terakhir yang akan dijelaskan oleh Ajeng Ajija. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mewujudkan keluarga sakinah. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat atau kumpulan dua orang atau lebih individu yang hidup bersama dalam sebuah ikatan hubungan emosional dan masing-masing individu memiliki peran di dalam sebuah ikatan. Apa itu keluarga sakinah? Keluarga sakinah yaitu sebuah keluarga yang aman, damai, penuh kasih sayang, dan dapat menyelesaikan permasalahan keluarga dengan baik. Keluarga yang dikatakan sakinah apabila suasana di dalam keluarga tersebut penuh dengan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan, serta terpeliharanya ketaatan dan kepatuhan sehingga terbina rasa cinta dan kasih sayang di dalam keluarga dalam memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 konsep dalam mewujudkan keluarga sakinah. Yang pertama, persiapan pernikahan. Sebelum terlaksananya proses pernikahan, hendaknya masing-masing mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam jenjang pernikahan. Dan ada 5 hal yang meliputi persiapan pernikahan. Yang pertama, persiapan ilmu. Yang kedua, persiapan mental atau psikologis. Yang ketiga, persiapan ruhiyah atau spiritual. Yang keempat, persiapan fisik. Yang kelima, persiapan ekonomi atau harta. Yang kedua, proses pernikahan. Dalam proses pernikahan, seseorang harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, selanjutnya mendaftarkan ke KUA, lalu mendasarkan aturan hukum yang berlaku agar pernikahan di pencatatan sipil dan diakui oleh negara. Dan yang ketiga, membangun keluarga. Semua tujuan keluarga ini harus menjadi fondasi dalam membangun keluarga dan menentukan arah dalam mengisi kegiatan sehari-hari di dalam keluarga. Tujuan keluarga ini bisa terwujud dalam upaya-upaya yang dapat dilakukan, yaitu memiliki ilmu. Yang pertama, memiliki ilmu. Yang kedua, saling mengenal dan memahami. Yang ketiga, memiliki kepercayaan kepada masing-masing pasangan. Yang keempat, komunikasi yang baik dan keterbukaan. Yang kelima, menjalankan kewajiban dan memberikan kebahagiaan. Yang keenam, senantiasa menjalankan ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Ajeng Ajija. Mungkin itu materi yang terakhir dan dari semua ini akan ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudara Pinkan Triasih. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari materi-materi berikutnya. Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang besar karena berlangsung sepanjang hidup. Maka dari itu, keberlangsungannya dan kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah agar memberikan ketenangan dalam hidup dan keberkahan. Pernikahan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah atau kawin adalah sesuatu fase kehidupan yang sakral, agung, dan dapat menentukan jalan hidup seseorang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada tadi ya, Pinkan yang sudah menyampaikan kesimpulan dari semua materi yang sudah dipresentasikan. Dikarenakan pada presentasi kali ini tidak ada sesi tanya-jawab, maka kita langsung aja memasuki ke sesi yang terakhir, yaitu sesi penilaian yang akan disampaikan oleh Saudari Intan. Kepadanya saya persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih ya kepada kelompok berapa ini teh? Kelompok 9 ya. Buat materinya, materi tentang pernikahan mungkin bakal lebih rame kalau ada sesi tanya jawab ya. Cuman karena kita
via Zoom gitu, jadi nggak ada tuh sesi tanya jawabnya. Kalau buat namanya via Zoom ya, mungkin ada yang jaringannya kurang bagus, ada yang tiba-tiba keluar gitu kan. Jadi kan kalau pakai Zoom tuh kadang nggak jelas gitu. Kadang orangnya udah ngomong sampai mana, di kitanya masih mandet gitu kan. Namanya via Zoom kan pasti begitu. Nah, di sini mungkin koreksi dari aku yang pertama dari segi presenter ya. Kalau menurut aku dari segi presenter terlalu cepat dalam nyampein materinya gitu. Kan setiap orang juga cara nangkepnya kan nggak sama gitu. Jadi kalau kita mau jadi presenter atau speaker tuh harus nyesuaiin gitu. Jadi jangan terlalu cepat buat penyampaian materinya. Terus juga dalam penyampaian materi dari segi PPT, PPT-nya nggak usah banyak-banyak gitu, yang inti-intinya aja. Jadi banyaknya teh pas kita ngejelasin aja gitu. Jadi harusnya PPT-nya sedikit, deskripsi kita aja yang panjang gitu, kayak kita ngambil inti-intinya aja gitu. Terus juga ya kalau kita dari PPT udah nyantumin ide pokoknya aja nih, tinggal kita jabarin aja gitu. Cuman tadi mungkin dari kelompok 9 terlalu ini ya, terlalu kopas ke PPT gitu. Mungkin sekian penilaian dari aku. Pokoknya kelompok 9 udah bagus banget lah gitu. Oke, terima kasih kepada Saudara Intan yang tadi ya sudah mengomentari apa kekurangan, apa kelebihan yang mungkin ya dari kelompok 9 ini. Dan sesi demi sesi telah kita lewati dari mulai pembukaan, penyampaian materi, bahkan yang terakhir yaitu penilaian atau komentator ya. Kita sudah lalui, mohon maaf bila ada kesalahan dari kata perbuatan atau perkataan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.